Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan olehmu sepanjang kamu ketahui daripada aku, sekalipun yang engkau ketahui itu satu huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa warga jaringan, dengarkanlah kisah ini dengan seksama. Semoga menjadi bahan renungan atau motivasi bagi kita bersama. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa share, like, and subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video yang bermanfaat berikutnya. Dikisahkan di dalam kitab Syarah Irsyadul Ibad, yaitu satu cerita Athiyah dan bidadari. Dahulu ada seorang pedagang kurma di Mesir bernama Athiyah bin Khalaf. Ia mengalami kesuksesan dan harta bendanya melimpah ruah. Meskipun dalam gemilang kekayaan, namun ia tetap tekun beribadah dan makin banyak bersedekah di jalan Allah. Karunia Allah yang diterimanya semakin menambah ketakwaan dan kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun sepertinya Allah hendak menguji keimanan dan ketakwaan Athiyah. Tiba-tiba saja usahanya mengalami kemunduran. Secara perlahan ia menjadi bangkrut hingga tidak memiliki apapun kecuali rumah dan sekedar pakaian yang dipakainya itu. Untuk makan sehari-harinya saja ia harus berusaha lebih keras, bahkan tidak jarang ia tak memperoleh apapun untuk dimakan. Meski demikian, ia tetap bersyukur kepada Allah, karena dengan tidak adanya kesibukan mengurus perniagaannya, ia mempunyai waktu lebih banyak untuk beribadah kepada Tuhannya. Pada suatu hari Asyura, yakni tanggal 10 Muharram, setelah mengerjakan salat subuh, Athiyah langsung beriktikaf di Masjid Amr bin Aus, salah satu masjid bersejarah di Mesir yang dibangun oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Amr bin As, ketika ia menjadi gubernur di sana. Setelah merasa cukup iktikaf dan berdoa, ia keluar dari masjid untuk pulang. Namun belum jauh berjalan, ia dihampiri seorang ibu dengan beberapa anaknya yang juga baru keluar dari masjid. Sang ibu berkata, "Wahai Tuan, saya meminta atas nama Allah, tolonglah untuk bisa memberi makanan pada anak-anak yatim ini. Saya ini seorang syarifah yang belum lama ditinggal wafat suami saya, yang tanpa meninggalkan harta apapun. Sudah 7 hari saya berada di sini tanpa mengenal siapapun, dan baru hari ini saya keluar untuk mencari makanan bagi putra-putra saya ini." Mendengar permintaan wanita syarifah atau keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Athiyah berkata di dalam hatinya, "Aku tidak mempunyai apapun yang kuberikan kepada wanita ini, kecuali pakaian yang kupakai ini. Jika aku buka di sini untuk kuberikan, maka akan terbuka auratku. Tetapi jika aku menolak permintaannya, bagaimana aku akan mempertanggungjawabkan sikapku ini kelak di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Akhirnya Athiyah mengajak Syarifah dan anak-anaknya pergi ke rumahnya. Sesampai di rumah, Athiyah meminta untuk ia menunggu di depan pintu. Athiyah pun masuk. Di dalam rumah, Athiyah melepas semua pakaiannya
dan memberikannya kepada Syarifah tersebut dari balik pintu, yakni dengan membuka sedikit pintunya dan mengulurkan tangannya. Atiyah berkata, "Juallah pakaian ini dan gunakan uangnya untuk membeli makanan bagi anak-anakmu." Wanita itu pun sangat bergembira dengan pemberiannya itu, dan serta-merta berdoa kepada Allah, "Semoga Allah kenakan pakaian surga untukmu dan menghilangkan ketergantungan atas setiap makhluk." Atiyah sangat bergembira dengan doa wanita tersebut dan mengaminkannya. Ia kemudian mencari kain sekedarnya, walau mungkin tidak sepenuhnya bisa menutup aurat, sehingga ia tidak mungkin keluar rumahnya lagi. Ia hanya berzikir dan salat di dalam rumahnya dan menutup pintunya untuk tidak menerima tamu dengan keadaannya seperti itu. Ketika malam tiba, Atiyah mimpi didatangi bidadari yang sangat cantik dengan membawa apel yang harumnya memenuhi langit dan bumi. Kemudian apel itu dibelah. Di dalamnya ada pakaian surga dan dikenakanlah pada Atiyah. Bidadari itu duduk di pangkuannya. Atiyah bertanya, "Siapa kamu?" Lalu dijawab, "Aku adalah Asyura. Aku istrimu di surga." Seketika Atiyah terbangun dari mimpinya. Di sekeliling tempat tidurnya ada bau harum. Lalu Atiyah berdoa, "Ya Allah, jika mimpiku benar, matikanlah aku sekarang." Belum selesai berdoa, Allah sudah berkenan mencabut nyawanya. Dari kisah tersebut menjadi renungan bagi kita. Sekecil apapun harta kita, jangan enggan untuk memberi atau bersedekah, supaya kelak Allah gantikan bagi kita sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh nalar kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.